Ada yang tahu yasinan nggak? Ini kasus sensitif ini, ya. Tahu yasinan? Ya, saya dilahirkan di Payakumbuh, Pak. Itu pusat Muhammadiyah, ya. Teman-teman Salafi banyak di situ, Majelis Mujahidin banyak di situ, Sufi tarekat juga berjamur di situ. Ramai, ya. Sangat ramai sekali. Dan ini majmuk. Tiba-tiba satu kali ada sahabat kita meninggal orang tuanya. Sahabatnya nggak ngerti dalil, ngajinya ya begitulah, sekali sebulan itu sudah syukur. Pas ketika sudah meninggal malamnya ada orang baca yasin, tiba-tiba ada seseorang bilang gak boleh baca yasin. Kenapa? Beda. Kan begitu. Wow, dia pakai dalil juga, dalilnya kullu bid'atin dolalah, benar juga dalilnya. Tapi pemahaman terhadap dalil benar nggak? Belum tentu benar. Nah, kita coba cek. Kita nggak usah pakai ustadz sekarang, ya. Antum pakai ustadz sekarang kacau, bisa bentrok begini terus. Sekarang coba lihat, ada yang meragukan Imam Bukhari? Nggak ada. Imam Bukhari punya murid dari Imam Tirmizi. Imam Bukhari punya sahabat namanya Imam Abu Daud, sama-sama ngaji kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad itu punya murid Abu Daud. Abu Daud ini hadis-hadisnya unik. Kata Imam Ghazali, semua hadis di dalam Sunan Abu Daud bisa dijadikan dalil. Perkataan itu muncul dari siapa? Bukan dari Ghazali, tapi dari Imam Abu Daud sendiri. Maka Imam Ghazali mengatakan, orang yang ingin menjadi mufti, ahli fatwa, mesti menguasai Sunan Abu Daud, temannya Imam Bukhari. Apa kata Imam Abu Daud? Hadis yang aku tidak komentari, maka hadisnya salih. Apa arti salih? Wa ma sakattu anhu fahuwa salih. Jadi orang Mekah dapat kitabnya Imam Abu Daud. Abu Daud bukan orang Mekah, Pak, orang Sijistan. Orang Sijistan, ya. Dikirimin buku-buku itu kok ke orang Mekah kaget. Ini buku bagus sekali, lengkap. Lalu orang Mekah kirim surat ke Imam Abu Daud. Ya Aba Daud, wahai Abu Daud, hal kullu hadisin rawaitahu fi hadzal kitab sahih? Apakah semua hadis yang kamu riwayatkan dalam kitab ini sahih? Apa jawaban beliau? Wa ma sakattu anhu fahuwa salih. Yang aku tidak komentari itu hadisnya saleh. Saleh artinya apa? Boleh dipakai, boleh diamalkan, karena ada ulama salafus saleh yang mengamalkannya. Saya cek siapa sih ulama salafus saleh yang mengamalkan? Ternyata ada sahabat Nabi namanya Hudzaif. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan Hudzaif ketika dia mau meninggal, dia panggil sahabat-sahabatnya untuk membacakan Yasin di hadapannya, dan setelah dia meninggal. Buka kitab Musnad Imam Ahmad, gurunya Imam Bukhari. Ini baru 2-3 kitab. Lanjut. Selain Sahih Bukhari, antum tahu ada kitab sahih lain namanya Sahih Ibnu Hibban. Semua hadis di dalamnya menurut Imam Ibnu Hibban hadisnya sahih. Imam Ibnu Hibban punya guru lebih banyak daripada Imam Bukhari, pecah rekor. Cuma dulu belum ada muri, jadi nggak ada rekor muri. Berapa gurunya? Imam Bukhari 1700, dia punya guru 2000. Jadi gurunya lebih banyak daripada Imam Al-Bukhari. Namanya Imam Ibnu Hibban, pengarang kitab sahih ketiga. Si kitab sahih kedua namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, kita nggak usah bahas itu dulu. Sahih Ibnu Hibban. Saya teliti hadis ini, adakah hadis tentang yasinan di dalam? Ternyata ada. Adakah di Sunan Abu Daud? Ternyata ada. Tapi kenapa saya tidak dapat tradisi itu? Baca yasinan, ketemunya di Jawa, ketemunya di daerah-daerah yang baru, transmigran segala macam. Ternyata kita belum dapat hadisnya. Ibnu Hibban mengatakan dari Nabi SAW, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin untuk orang yang mati. Hadis ini saya teliti dhaif, Pak. Hadis ini menurut saya dhaif. Di rawinya, jadi silsilahnya ada 2 rawi, namanya Abu Utsman dan ayahnya. Ini orang nggak dikenal, disebut dalam ilmu hadis majhul, tidak dikenal. Maka hadisnya lemah. Karena hadis ada sahih, hasan, dhaif. Sahih, valid, hasan, bagus, dhaif, lemah. Ini hadisnya lemah menurut Dr. Ar-Razi.
Kalau menurut Imam Ibn Hibban sahih. Antum ikut dokter Pak Imam, ikut penilaian dokter kemarin sore atau imam? Kira-kira ikut siapa Pak? Kalau Ustaz Alnof ditanya gitu udah tahu jawabannya. Kalau antum kira-kira ikut mana? Ustaz dokter kemarin sore bilang dhaif, tapi imam bilang ini sahih. Ikut mana? Ikut imam. Meskipun saya susah menerima tradisi yasinan misalnya, tapi saya harus husnuzon bahwa di sana ada orang yang ngikutin Imam Ibnu Hibban, nggak ngikutin hasil penelitian saya. Tahu kenapa? Penilaian hadis ini sahih hasan dhaif bukan dari Nabi, tapi dari hasil penelitian ulama. Kalau yang biasa meneliti, pernah kuliah, suatu penelitian bisa dibatalkan nggak dengan penelitian yang baru? Bisa Pak ya. Tapi kalau orang hebat neliti, tiba-tiba ada teri menolak ya, yang ditolak terinya. Nah, dan saya akhirnya tahu diri, maka kita tidak mengingkari Pak kalau ada orang baca yasin untuk orang mati. Yang kita ingkari apa? Merapat ya. Ada bid'ah-bid'ah di situ. Nah, jangan cuma karena persoalan sedikit ini orang kita keluarkan dari ahlus sunnah. Nah, ahlus sunnah itu ciri-cirinya dia munsif, mau membaca, oh jangan-jangan orang itu punya dalil. Nah, itu yang disebut husnuzan. Baik, ini penjelasan sederhana mengenai ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang ikut aku? Gitu.